Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Update Brunei. Eh, Hari ini tanggal 15 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi kita di Update Brunei. Ada beberapa update, terutama mengenai COVID-19 di Brunei Darussalam. Kemarin pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan de-escalations dari kontrol pergerakan untuk mencegah COVID-19. Jadi starting tanggal 16 Mei 2020, beberapa tempat sudah mulai dibuka kembali, sudah boleh menerima customer ataupun memberikan servis kembali secara, tentunya masih secara terkawal. Jadi tempat-tempat seperti restoran, fitness center, beberapa pasar, dan tempat-tempat olahraga yang dipunyai oleh pemerintah atau kerajaan dibuka kembali. Gitu. Jadi orang-orang untuk restoran sudah boleh lagi untuk menerima customer dine in. Untuk kolam renang udah dibuka lagi, lapangan tenis, lapangan badminton, semua udah dibuka lagi, tempat-tempat rekreasi udah dibuka lagi. Ya, cukup menggembirakan. Jadi starting besok kita sudah mulai start mencoba normal lagi. Tentunya dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah juga. Syaratnya adalah yang pertama menerapkan aplikasi Bru Health. Aplikasi Bru Health ini adalah aplikasi jejak sebetulnya. Jadi kayak tracking system gitu untuk orang-orang. Jadi di Bru Health itu kita dapat kayak warna gitu, warnanya hijau bisa masuk, kuning dan merah kalau nggak salah. Aplikasi Bru Health-nya bisa diunduh atau di-download di App Store ataupun di App Store. Jadi Android dan iOS semua udah bisa. Dengan aplikasi ini kita semua bisa masuk ke tempat-tempat tersebut. Caranya cukup gampang. Setelah kita mengupdate atau mengkemaskinikan data diri kita, profil kita dan segala macamnya, pada saat kita ke tempat tersebut, ya, kita cukup menghidupkan QR code kamera kita dan kita men-scan QR code yang ada di tempat tersebut, gitu. Jadi aplikasi ini akan melacak kemana saja kita, di back end sistemnya. Aplikasi ini melacak kemana saja kita pergi, sehingga kalau terjadi apa-apa kita tahu, pemerintah juga tahu history di mana aja kita, dan mudahlah untuk melakukan pelacakan jika terjadi kenapa-kenapa, knock on wood ya, gitu. Jadi gitu. Untuk tempat-tempat yang mengumpulkan banyak orang seperti restoran atau dan lain sebagainya, itu hanya diperbolehkan sekitar 30% dari maksimum capacities, gitu. Jadi kalau ada restoran yang misalnya punya meja sekitar 10 gitu, yang boleh dine in dan dijual itu hanya 3 meja.
kurang lebih gitu. Jadi hanya 3 meja yang bisa, tentunya dengan penjarakan dan segala macamnya. Satu keluarga kalau nggak salah tidak melebihi dari 10 atau 30 orang gitu sekali makan. Ya seperti itu. Dan restoran juga tidak boleh dengan sengaja menambahkan meja karena ketentuan ini. Jadi yang sudah terdaftar dahulu mejanya berapa, itu dikali 30% dan itu yang boleh dijual atau boleh dine in gitu. Prosesnya cukup menggembirakan. Setelah sekian lama para pengusaha terutama pengusaha restoran ya tidak dapat menerima dine in atau biasanya, soalnya di bulan-bulan Ramadan ini adalah musim panennya dari restoran karena banyak buffet untuk buka puasa atau sungkai dan segala macamnya. Tapi karena hal ini tidak bisa terjadi gitu. Jadi ini satu berita gembira bagi masyarakat Brunei dan juga bagi pengusaha restoran gitu. Oh ya, memang buffet untuk sungkai atau untuk buka puasa itu belum diperbolehkan. Jadi hanya dine in biasa boleh. Dan ya itu satu kemajuan sih dari sekian lama, sekitar 2-3 bulan ini tidak bisa untuk dine in, cuman hanya take away gitu. Untuk masyarakat Indonesia yang masih ada di Brunei dan habis masa kerjanya atau ingin balik ke Indonesia for good atau selamanya, atau paling tidak dalam masa COVID ini, Royal Brunei Airlines bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Brunei Darussalam mengadakan penerbangan khusus pada tanggal 15 Mei untuk ke Jakarta dan 17 Mei untuk ke Surabaya. Jadi ada 2 penerbangan khusus, tanggal 15 ke Jakarta, tanggal 17 ke Surabaya. Jika Anda ingin mengikuti penerbangan ini, silahkan menghubungi KBRI karena tiketnya tidak dijual bebas kalau nggak salah. Jadi ini benar-benar kerjasama spesial, kerjasama antara pemerintah Brunei, Royal Brunei Airlines, dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Jadi silahkan menghubungi KBRI Bandara Sri Begawan. Lihat syarat-syaratnya di sana karena ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi, terutama dalam masa kepulangan di Brunei dan juga begitu sampai di Indonesia. Kalau nggak salah ada masa karantina 14 hari gitu begitu sampai di Indonesia. Jadi yang sudah nggak tahan di Brunei, yang habis masa kerjanya, yang tentunya ingin berlebaran di Indonesia atau di kampung halaman, ya ada 2 kesempatan, tanggal 15 dan tanggal 17 untuk Surabaya. Selebihnya ya silahkan berlebaran di Brunei Darussalam. Itu aja. Alhamdulillah kondisi di Brunei mengenai COVID-19 semakin membaik. Sudah beberapa waktu ini tidak ada lagi penambahan kasus baru, tidak ada lagi orang-orang yang sudah sembuh dan kembali positif, jadi itu zero. Yang membaik juga semakin banyak. Kalau nggak salah di rumah sakit itu yang masih perawatan sekitar 6 orang update kemarin. Jadi Brunei cukup efektif dan cukup bisa untuk menanggulangi permasalahan COVID-19 ini. Kudos to pemerintah atau kerajaan Brunei Darussalam, especially untuk untuk Kementerian Kesehatan gitu. Dan tentunya Menteri Kesehatannya gitu. They're doing a good job. Daily update-nya cukup dinanti-nanti oleh semua orang. They have a clear update. They lead the countries to fight with the COVID-19, dan it's very effective. Dan tentunya dengan adanya pelonggaran kontrol
penanggulangan kontrol ini bukan berarti kita juga lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita. Tetap selalu physical distancing, social distancing. Kalau diperlukan silahkan menggunakan masker, dan juga kalau memang merasa gak enak badan atau demam dan segala macamnya, jangan keluar rumah gitu loh. Tetap hal-hal tersebut, basic things tetap harus dijaga. It's becoming our new habits, hal-hal yang seperti itu. So we have a new we have a new normal habits now, gitu. Jadi jangan lengah, karena seperti yang banyak kita tahu, COVID ini belum wabah COVID-19 ini belum sepenuhnya berakhir, dan ancaman itu still right around the corner gitu. So thank you so much. Kita cukup happy karena adanya pelonggaran ini, dan semoga jadwal tanggal 29 Mei 29 atau 28 ya, kita bisa untuk pertama kalinya sholat Jumat berjamaah kembali di masjid bisa terlaksana setelah berapa lama ya, dari Maret, April, Mei, sekitar 2 bulan lebih, hampir 3 bulan kita tidak melaksanakan sholat fardu ataupun Jumat di masjid, dan masjid ditutup. Semoga insya Allah tanggal 29 ataupun 28 kita bisa sama-sama lagi sholat Jumat pertama kali di masjid di negara Brunei Darussalam. Itu aja update-nya. Terima kasih. Kalau belum subscribe, silahkan di subscribe. Jadi kalau ada update-update terbaru mengenai Brunei Darussalam bisa langsung mengetahui. Jangan lupa dipencet belnya juga. Jadi subscribe, pencet bel. Silahkan di komen kalau ada yang ingin di komen, dan juga di share atau dibagikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.